Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita hari ini akan kembali mempelajari bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari hakikat dan teori kedaulatan. Nah, pada subbab A tersebut, kita sudah mempelajari makna kedaulatan dan teori kedaulatan. Nah, kali ini kita akan memasuki subbab B atau subbab yang kedua pada bab 3 ini, yaitu kita akan mempelajari bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita lebih spesifik lagi nih, karena kita akan membahas kedaulatan negara Republik Indonesia, negara Indonesia yang tercinta ini. Oke. Nah, bahwa Indonesia ini ternyata merupakan negara berdasarkan asas kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, ada landasannya nih, jadi nggak asal sembarangan mengambil sistem atau teori kedaulatan ya. Jadi landasan negara Indonesia yang menegaskan bahwa menganut kedaulatan rakyat adalah pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sedangkan landasan yang menegaskan bahwa negara Indonesia menganut kedaulatan hukum adalah pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, oke, kita akan melihat pada bagian ini. Oke, di sana telah dijelaskan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, dari alinea keempat ini telah jelas bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Nah, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pada pasal 1 ini dijelaskan bahwa memang kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksananya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Mengenai kedaulatan hukum, diatur atau dilandaskan pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu ditegaskan kembali pada pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, dari slide sebelumnya dan slide ini, maka telah ditegaskan bahwa negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, ini ada 6 prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, maksudnya apa nih? Nah, negara Indonesia kan luas sekali, yaitu berbentuk kepulauan, tapi setiap pulaunya merupakan satu kesatuan. Jadi Indonesia adalah satu walaupun terpisahkan antara pulau satu pulau lainnya dipisahkan oleh laut atau selat, tapi kita tetap satu kesatuan yang berbentuk republik. Nah, republik ini maksudnya apa? Bahwa Indonesia ini menganut sistem kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat yang kemudian diserahkan sebagian kepada wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat juga. Jadi republik berbentuk republik itu artinya bahwa negara Indonesia ini menganut sistem atau menganut teori kedaulatan rakyat. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum.
Keempat, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kelima, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi MPR ini dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, namun ada aturan yang mengatur yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, karena DPR ini adalah para wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi presiden tidak dapat membubarkan atau membekukan. Membekukan itu artinya tidak membuat DPR ini tidak bisa melaksanakan tugas atau wewenang dan haknya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah kita memasuki materi atau submateri yang menjelaskan bahwa ada keterkaitan prinsip negara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi atau demokrasi. Nah, pada bagian yang atas ini terlihat bahwa kedaulatan rakyat memiliki hubungan erat dengan makna demokrasi. Nah, kita tahu bahwa demokrasi adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi, atau dalam penyelenggaraan pemerintahan, orang-orang pemerintahan itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, demokrasi sendiri berasal dari dua kata, demos dan kraten. Demos artinya rakyat dan kraten artinya pemerintahan. Sehingga secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Nah, di sini baru terlihat bahwa ada hubungan erat kedaulatan rakyat yang telah kita pelajari sebelumnya, mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sedangkan demokrasi mengatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, atau dalam harfiahnya adalah pemerintahan rakyat. Nah, pada bagian bawah ini, prinsip kedaulatan hukum dengan demokrasi berjalan seiringan sehingga muncul istilah negara hukum yang demokratis. Artinya apa sih? Bahwa negara seperti Indonesia ini negara hukum dan negara yang demokratis juga, atau negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi menerapkan atau menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, tapi juga berlandaskan pada hukum. Sebagai contoh seperti ini. Pada prinsip demokrasi dijelaskan bahwa rakyat memiliki wewenang atau hak untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan pendapat, berorganisasi atau beroposisi. Namun dalam menyuarakan pendapat dan berorganisasi ada peraturan atau ada aturan hukum yang mengatur itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan menyatakan pendapat. Kita nggak boleh sembarangan mendirikan sebuah organisasi karena semuanya itu diatur dalam hukum. Sehingga pada akhirnya negara hukum yang demokratis ini atau konsep kedaulatan hukum dan demokrasi menginginkan sebuah negara yang mengedepankan rasa keadilan dan menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Seperti itu. Oke, nah tadi kan kita sudah mempelajari ini ya tentang prinsip negara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, kita lihat nih ada syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Nah, ini menurut Budiarjo. Oke. Yang pertama nih, perlindungan konstitusional. Perlindungan konstitusional itu maksudnya apa sih? Bahwa lembaga negara, hak-hak rakyat, hak wewenang lembaga negara dan lain sebagainya itu telah diatur, telah dilindungi oleh konstitusi. Kalau di Indonesia kita tahu bahwa konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jadi badan kehakiman ini bebas menentukan keputusannya apabila mereka menghadapi suatu perkara atau suatu kasus, mereka
bebas dalam menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi tentu melalui proses yang panjang dan disertakan oleh bukti-bukti yang kuat dan yang ada. Serta tidak memihak, artinya badan kehakiman ini tidak boleh nih memihak salah satu pihak saja, cenderung memihak si A saja atau cenderung memihak pada ras, agama, atau suku tertentu, tidak boleh. Mereka harus berada posisi netral karena mereka lah yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Nah, ini adalah prinsip yang paling sederhana, yang paling utama dalam demokrasi, yaitu pemilihan umum yang bebas. Seperti di Indonesia, bahwa presiden dan wakilnya serta DPR dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum, gitu ya, pemilu atau pilpres. Nah, jadi pemilihan umum yang bebas ini, rakyat ini bebas menentukan presiden beserta wakil dan juga DPR pilihannya. Jadi tidak boleh ada paksaan, oh kamu harus memilih presiden ini aja nih, gitu. Nggak boleh ada tindakan pemaksaan seperti itu. Jadi bebas memilih siapapun atau bebas memilih presiden beserta wakil dan DPR. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat atau berorganisasi serta beroposisi. Nah, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa rakyat Indonesia ini diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, karena itu merupakan atau salah satu prinsip dari demokrasi. Yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, dengan pendidikan kewarganegaraan yang seperti kita lakukan saat ini, kalian atau kita sama-sama belajar mengenai apa itu kedaulatan, teori kedaulatan, mengenai konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau tentang Pancasila. Nah, jadi inilah syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokrasi di bawah rule of law. Nah, yang terakhir nih, sehingga pada akhirnya negara Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Kenapa demokrasi Pancasila? Yang pertama, karena makna demokrasi Pancasila ini dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, demokrasi Pancasila paling sesuai karena bersumber pada nilai sosial budaya negara Indonesia. Jadi dalam menentukan demokrasi Pancasila ini ya karena demokrasi Pancasila bersumber pada nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Karena negara Indonesia ini sangat beragam suku, bahasa, budaya, sehingga dipilihlah demokrasi Pancasila karena sesuai dengan nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Yang terakhir, nilai lebih demokrasi Pancasila adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.